Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih terus semangat untuk belajar IPA. Setiap Sabtu pagi, pelajaran kita adalah pelajaran IPA. Seperti pada Sabtu yang lalu, materi kita masih tetap sama, yaitu tentang tekanan zat cair. Untuk Sabtu ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Pada pertemuan keempat ini, saya berharap kalian bisa memahami tentang hukum Pascal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk materi tentang hukum Pascal, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar seperti ini, keadaan seperti ini bisa kita lihat di tempat pencucian mobil. Sebelum mobil dicuci, biasanya mobil akan dinaikkan dulu, sehingga petugas pencuci mobil bisa dengan mudah membersihkan mobil beserta bagian-bagian yang bawah mobil. Mobil ini akan diangkat menggunakan alat pengangkat yang disebut sebagai pompa hidrolik. Nah, prinsip kerja dari pompa hidrolik ini menggunakan prinsip dari hukum Pascal. Hukum Pascal berbeda dengan pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang hukum Archimedes. Nah, hukum Pascal ini menyatakan bahwa ini bisa kalian lihat di gambarnya. Di situ ada tabung diisi air, kemudian didorong dari satu sisi, maka dia akan terpancar ke segala arah dari bola yang dilubangi itu. Nah, hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Jika kita hubungkan dengan pompa hidrolik pengangkat mobil yang tadi itu, di sini kita bisa melihat ada dua tabung yang dihubungkan, yang saling berhubungan. Jadi di situ ada silinder yang kecil yang dengan penampang A1 dengan silinder yang besar dengan penampang A2. Di situ jika diberikan gaya F1, maka tekanan di situ dia akan menyebar sampai dengan ke F2, sehingga ada gaya ke atas yang dihasilkan pada F2. Secara matematis diberikan persamaan sebagai berikut. Jadi F1 gaya yang ada pada pipa pertama dibagi dengan luas penampang pipa pertama itu sama dengan F2 atau gaya yang timbul pada pipa kedua dibagi dengan luas penampang kedua. Jadi tekanan yang ada pada pipa pertama atau P1 itu sama dengan tekanan yang diterima di P2 atau di penampang 2. P1 dan P2 itu merupakan tekanan pada penampang 1 dan penampang 2. Sedangkan F1 dan F2 merupakan gaya yang ada pada silinder pada penampang 1 dan 2. Sedangkan A-nya merupakan luas penampangnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ada A1 yang besarnya 2 meter persegi, kemudian A2 besarnya 4 meter persegi, kemudian F1
sama dengan 100 Newton pada pipa pertama. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya F2 yang ada pada silinder kedua. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan rumus yang tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, setelah ini kita masukkan nilainya yang sudah diketahui di soal. F1 100 Newton dibagi A1 2 meter persegi ya, sama dengan F2, ini ditanyakan berarti kita tuliskan F2 saja, dibagi dengan A2 4. Nah, sekarang kita kali silang, 2 kali F2 berarti hasilnya adalah 2F2 sama dengan, kita kali silang yang satunya 4 kali 100 Newton. Jadi di sini kita kalikan saja 4 kali 100 Newton, berarti hasilnya adalah 400 Newton. Berarti 2F2 sama dengan 400 Newton, sehingga F2 nya sama dengan 400 Newton dibagi 2. Berarti nilai F2 adalah 200 Newton. Jadi besarnya gaya F2 yang ada pada gambar itu adalah 200 Newton. Jadi kita bisa lihat di contoh yang kedua. Di sini saya berikan sedikit ilustrasi untuk soalnya. Ini ada mesin hidrolik pengangkat mobil memiliki pipa penghisap masing-masing dengan luas penampang seperti pada gambar ini. Jika berat mobil yang akan diangkat sebesar 25 Newton, maka besar gaya yang harus diberikan pada pipa penghisap yang kecil, berarti ini yang F1, itu berapa besarnya. Nah, dari gambar kita bisa mengetahui beberapa informasi. Berarti diketahui di sana yang pertama ada A1. A1 itu 5 cm persegi. Kemudian A2-nya 2000 cm persegi. Kemudian berat mobilnya yang akan diangkat adalah 25.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F1. Berapa gaya tekan yang harus diberikan di pipa kecil yang penampangnya A1 sehingga bisa mengangkat mobil. Nah, untuk menjawab ini kita pakai rumus yang tadi, sama F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya. F1 karena dia ditanya, kita tuliskan F1, kemudian dibagi A1, ini 5 cm persegi, sama dengan F2, berarti beratnya mobil 25.000 Newton, dibagi dengan A2. A2 nya 2000 cm persegi. Nah, setelah kita tulis semuanya, kita kali silang. F1 dikalikan dengan 2000, berarti 2000 kali F1 sama dengan 2000 F1. Sama dengan kali silang yang sebelahnya lagi, 5 kali 25.000. Jadi di situ dikalikan silang ya. F1 kali 2000, 5 kali 25.000. Sehingga hasilnya adalah 2000 F1 sama dengan berapa? 125.000. Sehingga F1-nya sama dengan 125.000 dibagi 2000. Hasilnya adalah 62,5 Newton. Jadi besar F1
supaya dia bisa mengangkat mobil yang 25.000 Newton, maka harus diberikan gaya sebesar 62,5 Newton. Nah, untuk latihan soalnya, saya hanya berikan satu latihan soal, silahkan nanti dikerjakan. Perhatikan gambar ini dan tuliskan diketahui. Dari soal itu yang diketahui apa saja, kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya angkat F2. Nah, ini sama persis dengan contoh yang kedua ya. Silahkan dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi, sama persis. Silahkan dicoba, jangan pernah tidak mencoba. Kemudian penerapan pada kehidupan sehari-hari dari hukum Pascal ini kita bisa temui pada beberapa alat. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Kalau kalian itu ada orang yang mau ganti ban itu, nah itu kan ada dongkrak, nah yang dinaikkan ke atas dia, nah itu namanya dongkrak hidrolik. Kemudian ada rem hidrolik pada sepeda motor, biasanya disebut sebagai rem cakram. Kemudian ada kempa hidrolik. Kempa hidrolik ini biasanya digunakan untuk menumbuk biji-bijian yang akan diambil minyaknya. Ada beberapa pemanfaatan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tadi itu pompa hidrolik yang digunakan untuk mengangkat mobil di tempat cuci motor. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, jika belum paham, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Dipahami secara perlahan dan perlahan. Jika ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Jangan lupa untuk selalu mencatat materi yang sudah diberikan. Kemudian, kerjakan latihan soalnya. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.